Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat subuh Masjid Ad-Da'wah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu semua yang hadir di tempat yang mulia ini, pertama Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Allah berikan rahmatnya kepada kita semua, dan kita berharap akhir daripada cerita kehidupan kita semua adalah husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang tidak panjang ini, sebelum saya kemudian memasuki materi, yang materi kita saya kira ini seiris dengan Syahrul Ramadan, yaitu Syahrul Quran. Sebelum saya kemudian masuk kepada materi, sedikit pengen bercerita Bapak Ibu. Tepatnya di tahun 2008, orang tua saya, yaitu ayah, tepatnya ayah, jatuh stroke. Jatuh stroke. Stroke-nya stroke berat, tidak bisa beraktivitas. Kemudian beberapa bulan di rumah sakit, sampai ibu saya telepon, jadi sekarang sudah tidak ada biaya kuliah. Kamu kira-kira pulang ke daerah atau kamu lanjut kuliah dengan opsi kamu belajar Al-Quran. Kemudian waktu itu cari-cari informasi beasiswa, akhirnya dapat di salah satu rumah Quran yang ada di Depok, namanya Baitul Quran. Di situ kemudian saya belajar Quran Bapak Ibu, tahun 2008. Ketika belajar Quran, alhamdulillah di bulan pertama dapat juz 30, juz 29, dan setengah juz 1 hafal saat itu. Kemudian saya pulang kampung dari Jakarta, bawa air zam-zam yang 5 liter, ya, bawa ke kampung. Kemudian saya terapi ayah saya yang jatuh stroke. Saya bacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian saya tiup, kemudian saya balur dari ujung rambut sampai ujung kepala. Itu yang saya lakukan 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dokter pada waktu itu memvonis ini tidak akan lama lagi. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, apa yang dilakukan itu bagian daripada ikhtiar untuk mencari kesembuhan. Alhamdulillah, beberapa waktu berikutnya sudah mulai ada perubahan jauh lebih baik. Alhamdulillah, dari tahun 2008 sampai hari ini orang tua tidak pernah sakit lagi. Dokter yang memvonis 2012 sudah meninggal dunia. Saya yakin bahwa Quran itu bukan hanya saja kemudian sebagai hudan, tetapi juga syifa, sebagai obat. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkomentar tentang at-tadawi bil Quran. Hendaknya kalian berobat dengan Al-Quran.
berdasarkan ayat ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum, telah datang pelajaran di antara kalian, itu Al-Qur'an. Wa hudan, Quran itu petunjuk, wa syifa, dan obat. Nah, dari situlah kemudian yakin bahwasanya Quran itu begitu luar biasa. Nah, pertanyaannya kepada kita adalah hari ini yakin atau tidak? Nah, itu masalahnya. Nah, melihat ada perubahan-perubahan baik setelah kemudian belajar ngaji, alhamdulillah disitulah kemudian termotivasi untuk belajar agama. 2008-2009 alhamdulillah selesai hafalan 8 bulan selesai. Kemudian 2010 kemudian mencoba untuk tes ke Timur Tengah. Waktu itu ke Mesir, nggak lolos. Kemudian ke Saudi. Waktu itu diterima alhamdulillah di Sudan, Pak. Yang hari ini negaranya hancur lagi perang. Alhamdulillah di situ diterima ya, sampai saya daftar S3. Full beasiswa. Nah, ketika saya sampai Sudan, yang saya cari bukan kampus, Pak. Yang saya cari adalah kholwah. Kholwah itu tempat belajar ngaji. Saya ketemu dengan salah satu guru saya namanya Dr. Muhammad Abdul Karim. Beliau ini adalah salah satu pakar ilmu Quran yang pernah mengajar di Masjidil Haram, dan hari ini muridnya yaitu Syekh Mahir Al-Waqli, salah satu imam di Masjidil Haram, imam termuda namanya Syekh Mahir Al-Waqli. Suaranya beliau itu adalah mewakili suara gurunya. Makanya setiap awal Ramadan pasti beliau 2-3 hari ke Sudan untuk mengimami. Nah, saya ingat betul Bapak Ibu, ketika pertama kali saya duduk dengan beliau, pertama kali bukan langsung dengan syekhnya, tetapi ke murid-murid seniornya. Saya ditanya dari mana? Dari Indonesia, pengen belajar ngaji. Sudah belajar ngaji? Pernah. Kemudian dites bacaannya Bapak Ibu. Saya baca begini, suruh baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kata saya, coba diulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kira-kira bacaan kamu secara hukum tajwid yang benar, yang salah, yang mana? Oke Bapak Ibu semua yang hadir di tempat yang mulia ini, kalau ditanya kira-kira berdasarkan ilmu tajwid, kita nggak belajar ilmu tafsir ini, ilmu tajwid saja. Kira-kira bacaan 1, 2 mana yang benar, mana yang salah? Coba Bapak Ibu angkat tangannya. Oke, saya ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang pertama. 1 atau 2? Yang benar satu. Yang benar? Satu. Yang 1. Yang nomor 2 ada? Hah? Ada yang nomor 2, Pak? Nomor 1 semua di sini. Oh, nomor 1 semua saya lihat di sini. Oke, Pak. Nomor 2. Oh, nomor 2 yang mana? Yang benar. Oke, saya ulangi lagi. Yang benar nomor 1 coba angkat tangan. Oke. Yang nomor 2 angkat tangan. Oke. Lantas pertanyaannya nggak angkat tangan apanya?
Oke. Persis seperti Bapak Ibu waktu itu saya jawab, yang benar adalah nomor pertama. Tapi syekhnya mengatakan bacaan kamu itu dua-duanya salah. Bapak Ibu, waktu itu posisinya alhamdulillah saya sudah hafal Quran. Disitulah saya kemudian belajar lagi. Kenapa saya belajar lagi? Saya melihat orang tua saya yang terkapar di rumah sakit selama 4 bulan. Kemudian saya lakukan terapi dengan Al-Quran. Di situ ada perubahan-perubahan baik. Disitulah kemudian saya mengingat orang tua saya di Indonesia pada saat itu yang terkapar di rumah sakit. Mau tidak mau saya harus belajar. Nah, barulah kemudian saya belajar makharijul huruf. Saya memperbaiki huruf-huruf hijaiyah saya. Walaupun pada saat yang bersama sudah khatam 30 juz dan pernah setoran Bapak Ibu. Saya belajarnya apa? Alif sampai ya. Itu saya pelajari 4 bulan Bapak Ibu. Pagi sore. Ai uba u an aniyana minal mu'ni mai an aniya babi bubab bubam bani babana minal mubani mabibam bani ba. 4 bulan. Setelah itu kemudian belajar Al-Fatihah 2 minggu Pak. Karena Quran ini tidak seperti bahasa orang Kelapa Gading Pak. Quran ini tidak seperti orang bahasa Bekasi. Quran ini tidak seperti bahasa orang Jawa. Tidak seperti bahasa orang Sunda. Panjang sedikit bisa berpotensi maknanya beda. Berubah makhrajnya, berubah hurufnya berpotensi hurufnya maknanya berbeda. Contoh Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang ketiga, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang ketiga, kehancuran bagi Allah Tuhan yang sakit. Alhamdu, segala puji, alhamdu, kehancuran. Alamin artinya alam. Alamin, alam, alamun pakai alif, ya, pakai alif, alamun, alam. Bahkan Quran menyebutkan walahum adzabun alim, artinya bagi mereka azab yang pedih. Bayangkan kalau ada yang membaca begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang sakit, artinya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau Al-Fatihahnya salah, kira-kira sholatnya benar atau tidak? Saya tanya sekali lagi, kalau Al-Fatihahnya salah, kira-kira sholatnya sah atau tidak? Kenapa tidak? Karena Al-Fatihah itu ruknun min arkani sholah, karena dia bagian daripada rukun sholat. Maka Bapak Ibu, saya buat buku khusus kaitan dengan Al-Akhta Asy-Sya'i'ah fi tilawah suratul Fatihah. Kesalahan umum seputar tilawah surat Al-Fatihah. Saya tulis langsung. Kenapa? Banyak orang kemudian sholat tetapi tidak benar rukunnya, sehingga jumhur ulama madhab 4 mulai dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali gak sah. Termasuk madhab Syafi'i, Imam Nawawi menyebutkan kalau ada orang membaca suratul Fatihah yang tidak benar maka tidak sah. Nah, pertanyaannya, sudah benarkah kemudian bacaan kita hari ini? Tadi disebutkan oleh MC bahwa baca Quran itu ada SOP-nya. Salah satu SOP-nya apa? Baca dengan tartil berdasarkan ayat Al-Quran yang sering dibaca. Ya ayyuhal muzammil qumil
nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila. Kamu baca Quran dengan tartil. Nah, pertanyaannya, tartil itu piye? Tartil itu gimana? Nah, mana tartil itu apa Bapak Ibu sekalian? Sederhananya, tartil itu berdasarkan pemahaman sahabat namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan tajwidul huruf. Tajwidul huruf itu artinya memperbaiki setiap huruf hijaiyah, mulai dari alif sampai ya. Tahu tempat keluarnya, bagaimana, di mana posisi keluarnya dan bagaimana pengucapannya. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf wal ibtida, dan dia tahu ketika baca Quran di mana berhenti dan di mana harus memulai. Itu nama tartil. Nah Bapak Ibu, kita ngaji ini kan karena kita bukan orang Arab. Kadang-kadang kita nggak paham terjemahnya, kira-kira gitu Bunda ya. Nah sehingga Bapak Ibu, ketika kita baca Quran itu ada tempat-tempat yang diperintahkan untuk wakaf. Maka dalam Al-Quran itu ada alamatul waqfi, ada tanda-tanda wakaf. Coba bayangkan kalau ada orang baca Quran begini Bapak Ibu, dalam Quran surah Al Imran. Laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Qalu innallaha faqirun, sesungguhnya Allah itu miskin. Wa nahnu aghniya, dan kami adalah orang-orang kaya. Kata orang-orang Yahudi Bani Israil. Sekarang kalau kita kemudian wakaf di kalimat ini misalnya, laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu innallaha ghani innallaha faqir. Allah itu miskin. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau ada orang kemudian wakaf di situ. Nah, karena kita tidak ngerti maknanya, maka disitulah kemudian para ulama kemudian berijtihad menaruh alamatul waqfi supaya tidak salah berhenti dan tidak salah memulai dalam satu ayat. Segitu detailnya ulama kemudian memberikan panduan kepada kita Bapak Ibu. Nah, pertanyaan dasarnya kepada kita semua adalah aina nahnu ma'al Quran. Kita ini levelnya sudah sampai mana bersama Al-Quran? Dan ini harus bisa dijawab oleh kita semua Bapak Ibu. Jangan sampai mohon maaf Bapak Ibu, ada yang secara usia, mohon maaf, ada yang sudah setengah 6, ada yang sudah setengah 5, ada yang sudah setengah 4, ada yang setengah 3, ya, ada mungkin yang setengah maghrib, atau mungkin lewat maghribnya. Pertanyaannya, sudah benarkah kemudian bacaan Al-Fatihahnya? Kalau belum, kira-kira apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Belajar. Iya, belajar Bapak Ibu. Nah maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena penting sekali baca Quran ini, maka ya saya membuat satu panduan supaya memudahkan sebenarnya Bapak Ibu. Ya, di buku tadi disampaikan, ya kira-kira begini Bapak Ibu yang tidak pegang bukunya. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, ini ada gambar makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar huruf. Ya, huruf hijaiyah. Pertanyaannya, huruf hijaiyah itu ada berapa Bapak Ibu? 20? 28.
Baik, bunda-bunda yang sebelah sini ada berapa? 30, 28. Oke, adik-adik ada berapa? 29. Bapak-bapak sebelah kiri 29. Nah, baik. Di situ ada 28, 30, 29. Nah, Quran yang benar yang mana nih, Pak? Jangan-jangan di apa nih? Kelapa Gading ini beda Qurannya nih. Ada berapa? Sudah pernah dihitung Bapak Ibu? Hah? Pernah dihitung? Dihitung di situ ya. Oke, ada berapa Bunda? 29. Maka jawabannya itu adalah secara tulisan ada 29, secara bacaan ada 28. Lantas ada huruf yang tidak kebaca. Kan begitu pertanyaannya. Huruf apa itu Bapak Ibu? Huruf apa? Nah. Huruf apa? Oke. Ini nggak ada papan. Kalau ada papan, Bapak Ibu, baik. Kalau berdiri, yang berdiri nih, apa namanya? Oke. Kalau yang kepalanya ini begini, namanya apa? Hamzah. Kalau ada kepala, kemudian ada alifnya, namanya apa? Nah, Hamzah, alif. Nah, pertanyaannya apa bedanya? Tulisannya beda. Oke. Cara bacanya sama. Kalau begitu pertanyaan, kenapa ulama capek-capek nulis beda tapi sama bunyinya? Kan begitu. Nah, makanya ini perlu didetailkan Bapak Ibu. Kenapa ada huruf hijaiyah 29, bacaannya ada 28? Tadi sudah ketahuan. Ya. Tadi sudah ketahuan tuh, Pak, jawabannya. Bacaan hamzah dengan bacaan alif itu kemudian menjadi fokus kita Bapak Ibu. Ya, baik. Coba lihat di sini Bapak Ibu. Nah, ini contoh supaya memudahkan. Oh, misalnya ini huruf hamzah. Ya, kemudian kaidahnya aqsal halqi, tenggorokan bagian bawah, kemudian dipandu oleh gambar Bapak Ibu. Pandu oleh gambar. Kemudian ada sifat hurufnya. Nah, ini sifat hurufnya, bagaimana cara kemudian mengeluarkan dan sifat-sifat dari hurufnya. Kemudian di bawah sebelah kiri buku itu ada latihannya, A, I, U, ba-nya. Ya, di Bapak Ibu pegang. Di sebelah kanannya itu ada scan barcode Bapak Ibu. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kita kemudian ada guru, ya, ada guru memudahkan untuk belajar. Ketika tidak ada guru, kita bisa scan melalui HP kita, nanti akan keluar YouTube privat, YouTube privasi yang kemudian keluar akan memandu Bapak Ibu untuk kemudian mempelajari setiap huruf-huruf hijaiyah. Nah, hari ini kemudian kita menggunakan teknologi Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kemudian teknologi yang begitu canggih ini kemudian tidak digunakan secara maksimal. Nah, makanya ada scan barcode di sana Bapak Ibu. Saya izin Bapak Ibu ya untuk memastikan tadi ya mana bacaan huruf hijaiyah itu ada berapa tadi Bapak Ibu? 29. Ada 29 Bapak Ibu. Sepakat ada 29. Secara bacaan ada 28. Ya. Baik Bapak Ibu, saya bertanya, ini huruf apa namanya? Oke Bapak Ibu ya, alif ya. Kalau ini namanya apa? Namanya? Hamzah atau Hamzah? Hamzah. Jangan bilang amjah. Yang bilang amjah itu ngajinya begini pasti. Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Ada nggak begitu? Ada. Oke, kalau ini apa namanya Bu?
Alif hamzah. Alif hamzah. Oke, kalau ini Ya. hai, hati-hati Bapak Ibu. Ini Ya. oke, kalau ini alif. Oke, sekarang kita detailkan dulu nih Bapak Ibu. Yang begini-gini ngajinya nggak usah tinggi-tinggi kita Pak. Belajar alif aja dulu. Saya ingat kata ibu saya dulu begini. Kebetulan ayah saya ini guru ngaji di kampung Pak. Waktu saya SMP, saya pengen minta ke Gontor sekolah itu. Kata ibu saya begini, waktu di kampung. Jadi kira-kira bismillahnya di Lombok dengan bismillahnya di Jawa sama tidak? Hah? Sama. Bismillahnya orang Lombok dengan bismillahnya orang Jawa sama tidak? Kok beda? Sama. Ibu saya bilang sama. Kalau sama ngapain? Terus bapak saya nyeletuk begini, Yadi, nanti kalau kamu sudah ngerti alif bengkok, berarti kamu sudah pintar. Ternyata saya ngerti namanya alif bengkok itu di Sudan Bapak Ibu. Itu sudah pindah benua. Benua apa? Afrika. Baru ngerti alif bengkok itu yang mana. Nah, kita belajar alif-alifan sekarang Bapak Ibu. Oke. Jadi belajar tuh gak usah terlalu serius. Ya, gak usah belajar terlalu serius tapi pahalanya serius. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka dapat satu kebaikan. Dan satu kebaikan diganjar 10 kali lipat kebaikannya, pahalanya. Karena kata Nabi SAW, wala aqulu alif lam min harf. Aku gak katakan alif lam itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tapi kalau Bapak Ibu semua di sini nanti pulang dari sini baca alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim sampai rumah. Hitung Bapak Ibu berapa kali kita ucapkan alif lam itu kali 10. Yasin, Yasin, Nun, Alif Lam Mim Shad. Makanya ngaji nggak usah terus serius, tapi pahalanya serius. Nah. Oke Bapak Ibu, kita belajar alif-alifan sekarang. Bapak Ibu semua apa namanya nih? Alif. Apa namanya? Alif. Apa namanya? Alif. Ingat, alif. Ini namanya Hamzah atau Hamzah? Hamzah atau Hamzah? Oke, Hamzah. Kalau Hamzah itu namanya orang, Pak Hamzah. Tapi ini pakai H, Hamzah. Nih Bapak Ibu, supaya nggak salah. Ya. Kalau ini Hamzah, ini namanya nama orang. Kalau Hamzah huruf hijaiyah, sama nggak? Beda. H besar dengan H kecil. Ini bisa berubah maknanya Bapak Ibu. Nah ini namanya apa? Ini tadi apa? Hamzah. Ini Oke. Yang bilang alif coba angkat tangan Bapak Ibu. Yang ini ya ini. Coba angkat tangan Muhammad. Coba angkat tangan. Oke. Oke, Bunda apa? Yang ada kepalanya di atas. Alif Hamzah. Masya Allah. Ini? Oke. Sekarang kita bariskan. Ini apa? Bunyinya apa? Ini? 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 Nah. Oke, Bapak Ibu, kalau berdasarkan teori ilmu nahwu bahasa Arab, ini bunyinya A, ini bunyinya A, ini tidak berbunyi.
Mari kita kasih contohnya, Bapak Ibu. Kita kasih contoh dulu. Kenapa alif itu kemudian tidak berbunyi? Coba lihat Bapak Ibu di sini. Ini huruf apa namanya? Qaf. Kalau saya bariskan bunyinya apa? Ko. Ko. Kalau saya tambah alif maka bunyinya apa? Kemudian saya tambah lam, bunyinya apa? Oke, pertanyaannya ada berapa huruf di situ? Coba kita lihat. 1 huruf qaf, 2, 3. Pertanyaannya, ada berapa yang punya baris? Huruf apa? Pertanyaannya, alif berbunyi atau tidak? Lantas apa bunyi alif? Apa fungsinya alif? Memanjangkan huruf sesudahnya. Ibarat begini Bapak Ibu, kehadirannya tidak kemudian diperhitungkan. Kan sakit begitu. Kehadiran si dia tidak walaupun dia berfungsi. Mohon maaf nih, saya sering bilang ke adik-adik kampus. Saya ngajar di kampus, ya perempuan, yang laki-laki terutama, ya minta disuruh jemput ceweknya Bapak Ibu, antar jemput, hanya berfungsi antar jemput. Ketika ditanya cinta nggak cinta. Nah, apa maknanya itu? Keberadaannya tidak dibutuhkan, walaupun dia berfungsi sebagai tukang ojek. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian kita kasus kayak tadi. Nah, ternyata dalam teori bahasa Arab, alif itu kemudian tidak berbunyi dan tidak menerima harokat sampai hari kiamat, Bapak Ibu. Kalaupun kurang 1 hari kiamat, nggak akan pernah terima. Yang menerima harokat itu adalah huruf hamzah. Huruf apa? Huruf hamzah. Contohnya apa Bapak Ibu? Apa contohnya? Idza. Idza. Baik Bapak Ibu, idza. I hamzah, za, huruf za, kemudian ada alif setelahnya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Idza ja. Kemudian berikutnya, ya ada alif maksurah namanya Bapak Ibu. Kalau sederhananya ada bengkok. Fungsinya ini adalah persis seperti alif yang lurus. Dia nggak kebaca, tetapi fungsinya adalah memanjangkan huruf sebelumnya. Contoh, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Baca tulisannya gimana Bapak Ibu? Wadduha. Kalimat wadduha itu kalau kemudian dibuang alif maksurahnya, maka bunyinya adalah wadduh, karena dia waqaf. Tapi ketika kemudian ada alif maksurah, maka disitulah dibaca wadduha. Wadduha. Kalau orang Betawi bilang begini, wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal uli. Nah, ini namanya riwayat Imam Warshi dari gurunya Imam Nafi Al-Madani. Biasanya dibaca di negara-negara yang bermadzhab Maliki seperti di Sudan, Maroko, Aljazair. Ini bacanya wadduhi. Nah, Bapak Ibu, jangan kemudian dibaca di sini. Ya,
Saya pernah ngisi daurah Bapak Ibu tahun 2013 ketika pulang dari Sudan. Waktu itu lagi pulang liburan. Kebetulan spesialis saya itu adalah ilmu Quran dan tafsir. Dan salah satu yang saya pelajari, saya konsentrasi adalah ilmu qiraatus sab'ah. Ilmu qiraatus sab'ah itu apa? Cara membaca Quran dengan berbagai versi riwayat sampai riwayat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 14 riwayat. Salah satunya waktu itu kita mengadakan daurah kepada 200 para muhafidz Quran di Jawa Barat, di Jakarta Barat waktu itu. Nah 2 hari berturut-turut, sehingga di hari terakhir, di hari Ahad, ya sudah menjelang maghrib, saya diminta jadi imam, Bapak Ibu. Ya waktu itu saya diminta untuk jadi imam mempraktekkan bacaan riwayat. Maka saya baca pada waktu itu surah Al-A'la. Saya baca begini. Wadduhi sabbihisma rabbikal a'li alladhi khalaqa fasawwi walladhi qaddara fahdi walladhi akhrajal mar'i faj'alahu gutha'an ahwi sanuqri'uka fala tansi illa ma syaa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat ada bapak-bapak datang ke saya. Ustadz ente dari Betawi mana? Saya bilang saya bukan orang Betawi, saya ini orang NTB. Terus lantas tadi baca surah apa? Surah Al-A'la dengan riwayat Imam Khalaf dari gurunya Imam Hamzah bin Habib Az-Zaid Al-Kufi, dari gurunya Saleh Al-Khawat, dari gurunya Abu Hurairah, dari gurunya Ubay bin Ka'ab, dari gurunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hari ini kita membaca namanya riwayat Imam Hafiz. Imam siapa? Dari gurunya Imam Asim bin Abi Nujud Al-Kufi, dari gurunya Abdurrahman As-Sulami, dari gurunya Abdullah bin Abbas, dari gurunya 5 sahabat yang berbeda, Ubay bin Ka'ab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit dan sebagainya, sambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kepada Jibril, Jibril dari Allah Azza wa Jalla. Itulah ayat yang sering kita baca. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr sampai akhir. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita baru belajar satu jenis bacaan Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an itu paling tidak ada 14 cara membacanya. Kita baru satu riwayat Hafiz, itu pun apes bacaannya, maaf. Ayo Bapak Ibu, mohon maaf ini mohon maaf sekali ya. Nah, kita kadang-kadang nih di kita ini Bapak Ibu terlalu remeh kelihatannya belajar ai uba, padahal itu urgent sekali Bapak Ibu. Yang penting bisa baca, nggak begitu teorinya. Saya kasih contoh begini, bahasa Arab itu sangat sensitif Bapak Ibu. Begini, kalau orang Sunda nanya kabar gimana Pak? Kumaha damang. Sekarang kalau saya panjangkan sedikit kumaha damang, sama nggak artinya? Sama, nggak ada bedanya. Coba sekarang bahasa Arab Bapak Ibu. Qoro'a artinya apa? Baca. Qoro'a artinya baca gitu ya. Ini udah hebat. Qoro'a itu artinya satu orang membaca. Qoro'a. Tapi kalau kemudian dia panjang sedikit, qoro'a 2 orang membaca. Orang Sunda kita tanya kumaha damangkang. Kumaha damangkang. Sama enggak? Sama. Sama. Nah, Quran itu sangat sensitif Bapak Ibu. Coba kalau ada orang baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2 artinya dengan dosa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ismun artinya nama, ithmun artinya dosa. Makanya saya sering revisi itu Bapak Ibu. Teman-teman yang baru kemudian, mohon maaf ya,
yang baru ngaji semangat tinggi Pak, Bapak Ibu, mohon maaf. Ditanya Ustaz, gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustaz, khair. Syukron Pak Ustaz. Syukron itu artinya apa Bapak Ibu? Syukron itu artinya selamat mabuk artinya. Syukron itu artinya terima kasih. Tapi kalau pakai sin, syukron artinya mabuk artinya. Makanya mertua saya namanya Pak Muhammad Syukron. Ada Pak Syukron nggak? Pak, revisi Pak kan saya. Itu mertua saya. Kalau bilang Bapak Syukron itu artinya orang mabuk. Namanya Syukron. Gitu. Makanya coba bayangkan Bapak Ibu. Pak Ustaz terima kasih, Syukron. Coba dia bilang Syukron Ustaz, ente sedang mabuk Ustaz. Coba bayangkan itu Pak. Kan bahaya kalau begini. Coba ada orang baca begini, la in sakartum la azidannakum. Kalau ada orang mabuk, Allah kasih nikmatnya lebih banyak. Tapi ayat itu kan bunyinya apa? La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka Allah tambah nikmatnya. Sukar artinya apa? Sugar. Makanya sugar itu diambil dari kata bahasa Arab itu Pak. Sugar itu apa artinya? Gula, manis. Iya kan? Oke. Nah, ini baru mukadimah, ini udah bunyi aja Pak. Ini baru kita bahas apa? Alif, belum huruf ba. Ini bisa. Kalau saya dulu 4 bulan ini saya ngelihat. Saya dulu mohon maaf Bapak Ibu, saya belajar itu udah semester 1 mau semester 2. Nah, alhamdulillah saya melihat di sini udah lewat semester 1 dan 2-nya. Jadi kita belajar ini Bapak Ibu. Oke, lanjut ke sini Bapak Ibu. Nah, begitu pentingnya kita belajar ilmu tajwid. Begitu pentingnya kita belajar ilmu tajwid Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita baca Quran itu benar tepat. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempermudah, kami coba memfasilitasi kaum muslimin untuk kemudian belajar dulu huruf hijaiyahnya, kemudian baru nanti belajar yang lain, metodologinya dan sebagainya, bacanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memperingkas dan beberapa huruf saja kita akan coba dulu Bapak Ibu. Baik, silakan dibuka bukunya Bapak Ibu di halaman pertama. Halaman pertama, ya. Tadi saya bawakan bukunya 50 itu Pak. Mudah-mudahan cukup. Oke. Di sebelah kanan ada gambar supaya kemudian mudah melihat di mana posisi huruf yang keluar. Kemudian sebelah kiri atas itu ada kaidahnya, posisinya di mana. Kemudian di bawah urutan yang kedua itu ada sifat hurufnya. Kemudian pojok sebelah kirinya itu latihannya. Kemudian di sebelah kanannya, sebelah pojok paling kanannya itu ada scan barcode. Nanti kalau Bapak Ibu pengen lebih lanjut, scan barcode-nya ya. Kemudian nanti akan masuk ke YouTube privasi. Nanti di situ akan dipandu bagaimana cara menggunakan huruf-huruf hijaiyah. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari huruf hamzah. Ya, huruf hamzah teorinya dia adalah aqsal halqi, kerongkongan bagian bawah Bapak Ibu di sini kira-kira. Di sini. Cara mengucapkannya adalah a, sama-sama. A, I, U, ba, Oke. A, I, U, ba. Coba pelan-pelan. An, ani, ana. Minal mu'ni. Ma'i'an, ani'a. Oke, sama-sama. A, I, U, ba.
minal mu'ni ma'ian ani'a. Yang kedua, huruf berikutnya apa? Huruf ba. Huruf apa? Huruf ba. Huruf ba ini teorinya ada asyafataini di dua bibir, Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan gambar asyafataini, dua bibir. Bagaimana cara mengeluarkannya? Maaf, mungkin bahasa Bekasinya begini. Saya orang Bekasi. Mingkam, Pak. Mingkam semuanya? Mingkam ayat bunda semuanya? Mingkam semuanya? Kemudian ba. Ba. Bi. Bu. Baba. Baba. Ketika bilang baba itu ada pantulan disebut dengan qalqalah. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Wa tabb. Oke. Ba. Bi. Baba. Ba. Bi. Bu. Baba. Buban bani babana. Minal mubani. Mabiban bani ba. Satu lagi Bapak Ibu, kita contohkan satu lagi huruf berikutnya. Jangan, ya ini memang idealnya belajarnya ketika di luar puasa Bapak Ibu. Kenapa? Dia butuh banyak air. Makanya kan baru jam 6 pagi nih. Kita masih 12 jam ke depan Bapak Ibu. Ya. Oke. Huruf apa berikutnya? Huruf ta. Huruf apa? Ta. Nah, huruf ta ini Bapak Ibu keluarnya adalah torful lisan di ujung lidah. Mohon maaf. Nah, ini ujung lidah. Torful lisan ma'athana usuli thanayal uliya, bersentuhan dengan gigi, bersentuhan dengan gusi gigi seri atas. Coba ujung lisan kita, ujung lidahnya tempel ke gusi gigi seri atas, gusinya Bapak Ibu. Nah, ditempel dulu. Ditempel, sudah ditempel semua? Persis di atas gusinya, di gusinya. Kemudian kita bunyikan, dan diantara sifatnya adalah hamas. Hamas itu harus berdesis. Contohnya begini: ta, ti, tu, bat, tati, tubat, tutan, tanitatna minal mutnimati tanita. Masya Allah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, fungsinya, faidahnya kita belajar ai uba an ani anna minal mu'ni ma'i an ani. Satu, fungsinya adalah membenarkan huruf-huruf hijaiyah berdasarkan makhrajnya. Kedua, mengerti sifat hurufnya. Ketiga, memperpanjang nafas kita, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita ngaji ini nafasnya seperti orang sudah sesak nafas, Bapak Ibu. Coba kalau lagi ngibahin orang, ngomongin orang, Masya Allah, panjang betul itu Bapak Ibu. Tapi ketika ngaji, itu udah ngos-ngosan Bapak Ibu, betul? Ya, mohon maaf. Ya, kita ngaji itu kadang-kadang begini Pak. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ada nggak begitu ngajinya?
Banyak. Coba Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan enak ya. Ini Masya Allah gitu ya. Nah, supaya panjang nafasnya gimana caranya Bapak Ibu kira-kira? Iya, tentu ambil nafas. Tapi latihannya itu ayyuba tadi. Yang keempat, nah ini fungsi yang keempat Bapak Ibu. Belajar ayyuba itu ternyata memperbaiki kualitas suara. Kan kalau kita ngaji itu Pak harus ada seni kata Nabi. Zuinal Quran bi aswatikum. Kalau baca Quran itu dengan suara yang indah. Ibarat begini Bapak Ibu, kalau kita ya masuk tol, itu kalau lempeng aja tuh Bapak Ibu. Orang yang banyak kecelakaan di tol itu kenapa? Ngantuk. Nah itulah orang ibarat ngajinya lempeng aja. Begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Banyak gak begitu Pak? Banyak. Coba dia ngaji ada likuk-likuknya Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan enak, ada likuk-likuknya, betul gak Pak? Cekoknya gitu. Saya tadi dari Bekasi tol, padahal dari rumah itu jam berapa? Saya dari rumah jam 4.22 ya. Jam 4.22. Keburu ya. Saya dari masuk rumah saya di Jatiwarna Pak. Keburu Pak. Saya keluar rumah itu jam 4.22. Yang namanya di sini ada cekok-cekok jalannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka pagi hari ini hanya memperkenalkan Bapak Ibu, oh ternyata Quran ini harus dipelajari dari nol. Ya, tidak bisa langsung dipelajari ke atas, harus dipelajari dari bawah. Nah, mudah-mudahan berkah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bulan ini adalah bulan Al-Qur'an, maka mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu semua ada di antara anak cucu kita nanti menjadi hafiz Quran. Karena orang nanti yang anaknya hafiz Quran mengamalkan isi Al-Qur'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Albasallahu walidahu tajan dawuhu ahsanu min syamsi." Nanti anaknya dia kasih mahkota di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disuruh dipasangkan di kepala orang tuanya. Nah, mudah-mudahan lahir nanti para penghafal Quran dari Masjid Ad-Da'wah ini. Ya, yang paling kencang aminnya Allah istijabah Bapak Ibu. Amin. Baik, sampai di sini. Ya, kira-kira ada yang mau gimana? Baik Bapak Ibu, untuk menutupi ya acara kita berdoa bersama, mudah-mudahan berkah kita yang duduk di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghitsu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahli at-tuqa wal 'afafi wal ghina. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahli al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina min al-Qur'an waj'alhu lana hujjatan yawmal qiyamati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Munjadi Reina yang telah menyampaikan pembahasan yang alhamdulillah kami rasa cukup bermanfaat bagi kami. Para jamaah, kira-kira ini pelajaran kayak gini lanjut atau enggak nih bisa? Soalnya baru sampai huruf ta ya Ustadz ya, baru sampai ada 29 masih 26 lagi. Ya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan Ustadz juga diberikan kesehatan, keberkahan sehingga mudah-mudahan program ini insya Allah bisa dilanjutkan gitu ya. Karena memang dirasa manfaatnya sangat cukup besar sekali. Bapak Ibu, demikianlah kegiatan kita, kasih Quran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini tentunya dapat memperbaiki bacaan Quran kita ke depannya. Dan mudah-mudahan kita istiqomah terus mempelajari bacaan Al-Quran kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.